Pemirsa, tempat pengelolaan sampah terpadu Piyungan Yogyakarta ditutup sejak Juli hingga September selama 42 hari karena penuh tidak bisa lagi menampung sampah. Akibatnya banyak sampah dibuang sembarangan di pinggir jalan dan dekat alun-alun serta memicu protes warga. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut liputannya. Warga ramai-ramai melempar kantong sampah ke atas bak truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kecewa warga karena sejak 23 Juli lalu, semua depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta ditutup hingga September mendatang. Depo sampah di Kota Gede misalnya ditutup dan dijaga ketat oleh petugas kebersihan. Akibatnya warga Jogja kesulitan membuang sampah dan harus mengelola atau menyimpan sampahnya secara mandiri. Di masa darurat sampah, kapasitas sampah Kota Yogyakarta yang dibuang ke TPST Piyungan Bantul dibatasi 100 ton per hari. Sedangkan jumlah volume sampah harian mencapai 210 ton. Saat ini TPST Piyungan sudah mulai dibuka secara terbatas, namun tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta. Tidak hanya di pinggir jalan, pembuangan sampah juga nekat dilakukan di sembarang tempat, seperti di lokasi wisata alun-alun selatan Keraton Yogyakarta, sehingga mengganggu warga, pedagang, dan wisatawan. Sementara itu, mengantisipasi membludaknya sampah seperti yang terjadi di TPA Piyungan Bantul, Pemkab Kulon Progo telah memperluas tempat pembuangan akhir TPA Banyuroto di Nanggulan. Rata-rata per hari ada sekitar 15 ton sampah Kota Yogyakarta dibuang di Kulon Progo. Sebelumnya Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 23 Juli resmi menutup tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Piyungan Bantul sampai 5 September 2023. TPST Piyungan ditutup selama 42 hari dengan kondisi tinggi gunungan sampah mencapai 143 meter. Penutupan dilakukan karena TPST sudah penuh dan tidak lagi mampu menampung sampah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Gunanto Farhan, Budi Utomo, iNews melaporkan. Halo semua. Kami dari kelompok 6, perkenalkan saya Muhammad Rifat Rivaldi, NIM akhir 115. Saya Raditya Saputra dengan NIM akhir 076. Saya Nandini Ardia dengan NIM akhir 093. Saya Olivia Syafriana Madina dengan NIM akhir 091. Saya Daryl Arolikam Siregar dengan NIM akhir 116. Saya Abbas Padaniza dengan NIM akhir 080. Hari ini kami akan melakukan aksi nyata bertajuk Wimaya Green Campus. Yuk ikuti keseruan kami. Ayo. Langkah pertama kami dimulai dengan merancang ide dan memetakan titik-titik di kampus yang sering menjadi penumpukan sampah anorganik. Di titik situ ya, gelap kali itu ya. Di sini, kami menerapkan nilai Widya Muatyasa, yaitu belajar secara praktis untuk menganalisis masalah di sekitar kita. Kami menyiapkan perlengkapan safety, membuat stiker edukasi pemilahan sampah, dan menyiapkan botol tumbler sebagai simbol ajakan mengurangi plastik sekali pakai.
Kampus adalah rumah kedua kita. Dengan bergotong royong membersihkan area taman dan selasar, kita sedang menghidupkan kembali budaya luhur bangsa Indonesia, yaitu kerja bakti. Setiap helai plastik yang kita ambil adalah wujud cinta tanah air demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika UPN Veteran Yogyakarta. Halo Mbak, perkenalkan kami dari kelas Bela Negara mau mengingatkan nih kalau apakah Mbak sudah membawa tumbler sehari-hari untuk mengurangi sampah plastik? Ya, udah bawa. Boleh tunjukin Mbak ke kamera. Ini tumbler aku tiap hari bawa ke kampus buat ngurangin Sampah. sampah di kampus. Wah, keren banget nih Mbaknya sudah melakukan salah satu langkah untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan kampus. Keren banget Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak, kami dari Teknik Geologi Angkatan 25 mau mewawancari Bapak Pak. Tadi itu kami udah melakukan bersih-bersih Pak. Bagaimana tanggapan dan pelajaran kesan Pak dari Bapak? Menurut saya ya Mas ya, bagus banget. Cuma kalau konteksnya temporari, maksudnya cuma sekali atau kan mungkin kalau sini kan paling banyak sampah itu kan mungkin di area kantin itu ya, kantin. Kalau ketertiban di luar kantin kan kayaknya mungkin kotornya sampah daun ya, organik. Cuma yang di dalam itu kan kadang-kadang yang mungkin bisa diedukasi lebih itu mamanya habis makan dikembalikan, terus sampahnya dibuang. Kayaknya dulu awal-awal ada campaign seperti itu deh. Cuma sekarang kok berkurang. Ya itu sih mungkin itu. Tapi kalau konsepnya bersih-bersih oke. Cuma kalau sayangnya cuma sekali 1 tahun ya kurang Harusnya berarti dalam jangka panjang ya Pak? Iya, ya mungkin dari hal kecil kan, mungkin dari area kantin sini bagaimana mengedukasi teman-teman ini kalau habis makan ya dibalikin atau sampah botol ininya minumnya dibuang, ini kan itu jadi kebiasaan kayak gitu. Gitu aja atau Iya, Pak. ada lagi pertanyaannya? Sepertinya itu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf nggak waktunya ya Pak. Ya. Nah, baik Pak, perkenalkan kami dari Prodi Teknik Geologi Angkatan 2025 dengan Bapak siapa? Ahmad Umadi. Baik Bapak. Nah, di sini kami ingin bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan kampus ini Pak? Ya, contohnya simpel aja untuk menjaga lingkungan, ya untuk membuang sampah itu harus di tempat sampah yang sudah disediakan dari kampus, biar nanti kebersihan di lingkungan kampus bisa terjaga. Sudah? Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak. Dari aksi ini kami belajar bahwa bela negara dimulai dari hal terkecil di sekitar kita. Lydia Muatiasa mengajarkan kami untuk menjadi solusi bukan masalah. Kampus ini lahir dari mahasiswa yang peduli dengan lingkungan. Kami mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta siap menjadi pionir pembangunan dan membela negara. Terima kasih, salam Wimaya.